Gimana Bu Mita? Ini Bu kita diminta tolong Pak Didi untuk memvalidasi soal yang dibuat Pak Didi. Jadi kita tunggu saja Pak Didiknya. Oh iya. Ini sudah saya siapkan nomor validasinya. Oh iya. Permisi Bu. Ya, ini Pak Didiknya datang. Iya Pak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bu, saya mau minta tolong untuk memvalidasi soal saya. Saya ada kepentingan di KPM di SMP 1 BMN. Oh iya. Mohon bantuannya Bu ya. Iya Pak. Biasa validasi sama Bu Pak. Ya, Kalau sudah selesai nanti saya serahkan lagi ke Pak Didi. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Iya Pak. Iya. Itu saya permisi dulu. Iya Pak, silakan Pak. Ini soalnya ya Bu Didi ya. Iya. Oke, berapa soal Bu Didi? Ada 6 soal Bu. Ada 6 ya. Kita mulai saja Bu Dwi ya. Iya. Soal nomor 1 Bu Dwi kita validasi apakah sudah sesuai dengan capaian pembelajarannya, terus akurasi materinya, terus tingkat kesukarannya tentunya Bu Dwi. Ya, kita cek ini soal semua ya. Iya Bu. Nomor 1, dalam sebuah ekosistem sawah, padi tanaman dimakan oleh belalang. Peran tanaman padi dalam rantai makanan tersebut adalah sebagai titik-titik. Nah, di sini ada di kunci jawaban adalah produsen. Artinya padi adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Jawaban nomor 1 ya Bu. Iya, Sebagai produsen jadi ya. Indikator soalnya Bu. Iya, dilihat dari tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan ya Bu ya. Iya Bu, indikatornya berarti tadi sudah Indikatornya siswa dapat menyebutkan peran organisme ada perannya Bu ya. Iya, perannya tadi yang padi tadi ya Bu ya. Mana Bu, sudah sesuai? Sesuai Bu. Oke, sesuai ya Bu ya untuk soal nomor 1. Sesuai indikator. Oke, lanjut soal nomor 2 seperti Nomor 2 ya Bu soalnya ya. Iya, Sebutkan nomor 2. hewan yang termasuk kelompok hewan herbivora adalah di kunci jawaban disebutkan adalah sapi, kambing, dan kelinci. Hewan tersebut adalah hewan herbivora sama-sama dengan pemakan tumbuhan. Iya, untuk capaian pembelajarannya Bu. Kita lihat dari indikatornya adalah siswa dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sesuai ya Bu ya? Iya, oke, sesuai Bu ya. Kita validasi sesuai. Lanjut Bu, soal selanjutnya nomor 3. Nomor 3 adalah perhatikan nama-nama makhluk hidup berikut ya Bu. Perhatikan nama-nama makhluk hidup berikut. Ular, padi, elang, tikus. Susunlah menjadi sebuah urutan rantai makanan yang benar. Ada kunci jawaban di sini Bu adalah padi, tikus, ular, elang. Lihat indikatornya adalah disajikan beberapa organisme. Siswa dapat menyusun sebuah rantai makanan yang benar. Jadi sesuai Bu, bagaimana? Sesuai. Lanjut lagi soal berikutnya nomor 4 Bu. Di sebuah kebun terdapat rantai makanan, tanaman bunga, ulat, burung kecil. Apa yang akan terjadi pada populasi ulat dan tanaman bunga jika banyak burung kecil diburu oleh manusia? Jelaskan alasanmu. Jika burung kecil banyak diburu, maka populasi ulat akan meningkat drastis karena pemangsa alaminya atau burung kecilnya berkurang. Populasi tanaman bunga akan menurun karena jumlah ulat yang memakannya menjadi sangat banyak. Nah, Bu Dwi, untuk capaian pembelajarannya Siswa dapat menganalisis dampak dari perubahan populasi satu komponen dalam rantai makanan. Jadi bagaimana Bu Dwi? Sesuai. Lanjut Bu, nomor 5. Nomor 5. Bayangkan jika sebagian besar pohon di hutan tersebut ditebang untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Prediksilah 2 dampak besar yang akan terjadi pada populasi rusa dan elang di ekosistem tersebut.
Berikan penjelasan untuk setiap dampak yang kamu sebutkan. Kita lihat kunci jawabannya adalah jawaban ini bisa bervariasi ya, Bu ya. Nanti Bu ya. Dampak pada rusa, populasi rusa akan menurun drastis. Penjelasannya, rusa akan kehilangan sumber makanan utama, contohnya tumbuhan, dedaunan itu ya Bu ya. Dan juga tempat tinggal serta tempat berlindung dari pemangsa. Kelangkaan makanan akan menyebabkan kelaparan dan kematian pada rusa tersebut ya. Boleh berarti variabelnya Bu. Dampak pada elang, populasi elang juga akan menurun. Penjelasannya, penebangan hutan akan membuat mangsa elang seperti ular, kelinci, atau hewan kecil lainnya pergi atau mati karena kehilangan habitat. Akibatnya, elang akan kesulitan mencari makanan dan populasinya akan berkurang. Gimana Bu? Coba kita validasi Kita lihat indikatornya adalah disajikan dari ekosistem hutan. Siswa dapat memprediksi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap keberlangsungan rantai makanan. Ya, jadi menurut Bu Dwi apakah sudah sesuai? Iya sesuai Bu. Oke, jadi sesuai ya Bu ya. Lanjut soal terakhir Ibu. Soal terakhir soal nomor 6. 6. Perhatikan dua bentuk paruh burung. Di sini ada dua paruh burung. Hubungkan bentuk paruh A tajam dan melengkung, sedangkan paruh B pendek dan kuat dengan jenis makanannya masing-masing. Menurutmu, jika di lingkungan tersebut sumber makanan utama berubah menjadi biji-bijian dengan cangkang yang sangat keras, burung manakah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup? Mengapa? Kita lihat pada jawaban ya. Hubungan bentuk paruh dan makanan. Paruh A atau elang tajam dan melengkung berfungsi untuk merobek dan mencabik daging. Jenis makannya adalah hewan lain atau karnivora. Paruh B, contohnya itu pada burung pipit, yaitu pendek, tebal, dan kuat, berfungsi untuk memecah biji-bijian yang keras. Jenis makanannya adalah biji-bijian atau granivora. Kemungkinan bertahan hidup, burung dengan paruh B yang akan lebih mampu bertahan hidup. Alasannya adalah bentuk paruhnya yang pendek dan kuat merupakan adaptasi yang sempurna untuk memecah cangkang biji yang keras, sehingga ia tidak akan kesulitan mendapatkan sumber makanan yang tersebut. Sementara itu, burung dengan paruh A tidak akan bisa memakan biji tersebut. Coba kita lihat Bu untuk sudah sesuai apa dulu soal nomor 6. Pada soal nomor 6, siswa dapat menghubungkan bentuk adaptasi tersebut dengan perannya dalam ekosistem. Kira-kira sesuai apa enggak Bu? Lihat Terakhir ini. sesuai Bu, sesuai. Oke, sesuai. Nah, menurut Bu Dwi nih, menurut Bu Dwi apakah soalnya Pak Dwi ini apakah sudah layak atau masih perlu direvisi kecil ataukah perlu revisi besar atau sudah tanpa revisi lagi kalau menurut Bu Dwi? Menurut saya soal ini sudah layak, semua sudah tercapai, sudah memenuhi pada tujuan pembelajarannya, indikator juga level kognitifnya semua sudah sesuai ya, sesuai Bu ya. Nah, jadi untuk soalnya Pak Didi ini nanti kita sampaikan ke Pak Didi bahwa soalnya kita sudah selesai memvalidasinya dan sudah layak untuk Bu ya. Oh iya, sudah tanpa ada revisi lagi Bu ya. Iya, semua sudah sesuai ya Bu ya. Jadi Bu ya. Jadi berhubung saya ada jam pelajaran, saya masuk ke sini Bu ya. Oke, saya dulu ya Bu. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Sadarkah aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpaksa